Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ilham Aji Nurgalih, NIM 126 1022 dari kelas HKI 3A. Di sini saya akan menyampaikan review jurnal tentang sejarah peradilan Islam, yaitu sejarah peradilan di Turki Utsmani, sejarah peradilan di Kerajaan Islam Nusantara, dan sejarah syariat Islam Negara Aceh Darussalam. Baik, untuk selanjutnya tetap ikuti saya. Baik, untuk jurnal yang pertama yaitu yang berjudul Dampak Kapitulasi Terhadap Peradilan Islam di Turki Utsmani. Jurnal bertemakan tentang keislaman, yang tahun terbit tahun 2012 dan penulisnya bernama Asy'ari. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk kategori penelitian perpustakaan yang sifatnya kualitatif, menekankan pada pembacaan perubahan sistem, struktur, dan materi hukum di Turki Utsmani, serta kajian dan analisis terhadap dampak kapitulasi asing yang terjadi. Hasil penelitian. Setelah terjadi krisis kepemimpinan, perjanjian kapitulasi hukum ini berubah menjadi malapetaka. Konsul-konsul asing semakin banyak, perjanjian diperluas, dan peradilan syariat mulai kehilangan fungsi karena banyak warga negara Nasrani dan Yahudi telah berlindung di balik perjanjian kapitulasi yang mendapatkan hak istimewa, yaitu keringanan pajak, kebal terhadap hukum perdata maupun pidana. Hal ini berujung berpisahnya agama dan pemerintahan hukum Turki Utsmani menjadi hukum Eropa. Terjadilah reorganisasi yang tidak terkontrol seharusnya. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yaitu ide dan gagasan pokoknya menggunakan dasar teori yang beragam dan relevan dengan apa yang diteliti. Penulis menggunakan literatur yang banyak yang tersusun secara sistematis dan dengan bahasa yang mudah difahami. Kekurangan yaitu kelemahan dari jurnal ini adalah penulis tidak menjelaskan tujuan dari jurnal ini. Dalam jurnal ini penulis hanya menulis materi. Selain itu penulis tidak mencantumkan tabel gradi dan dokumentasi penelitian. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Perjanjian kapitulasi hukum yang menguntungkan pada masa jaya. Karena pada pedagang dirangsang untuk melakukan aktivitas di pelabuhan-pelabuhan Turki Utsmani, terutama di Istanbul. Setelah terjadi krisis kepemimpinan, perjanjian kapitulasi hukum ini berubah menjadi malapetaka. Hal ini berujung kepada pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan hukum Turki. Baik, yang selanjutnya yaitu jurnal yang kedua, yakni judulnya Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan Prakolonial, yang ditulis oleh Ismanto dan Suparman. Yang pertama yakni metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau library research yang sifatnya kualitatif. Hasil penelitian. Periodisasi peradilan Islam di Nusantara masa awal sejarah pembentukan pengadilan agama di seluruh Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Lambat laun, proses koordinasi hukum Islam memengaruhi adat kebiasaan setempat yang ada. Akhirnya, merespir hukum Islam sebagai hukum adat yang sulit dan kompleks untuk dikaji. Dalam hal penyelesaian masalah muamalah, munakahat, dan ukubat diselesaikan melalui peradilan agama. Periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelumnya datangnya pemerintahan kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode tahkim, periode tauliyah, dan al-ahli al-awaqdi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, penulis menggunakan literatur yang banyak yang tersusun secara sistematis dengan yang mudah dipahami. Selanjutnya, kekurangan tidak tercantum volume dan tahun pembuatan jurnal. Kesimpulan, periodisasi peradilan Islam prakolonial terbagi menjadi 3. Yang pertama, periode tahkim. Pada periode ini masih sedikit orang memeluk agama Islam, dan jika ada permasalahan mereka merujuk seseorang yang dianggap ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya yaitu periode al-ahl wal aqdi. Orang yang terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi sepupuh masyarakat. Selanjutnya al-ahli wal al-waqdi mengangkat para hakim untuk menyelesaikan segala sengketa yang ada di masyarakat. Penunjukan ini dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu periode tauliyah. Pelimpahan wewenang dari sultan selaku kepala negara. Kepala negara selaku wali al-amri mempunyai
wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh kepala negara atau sultan. Selanjutnya yang jurnal ketiga yaitu berjudul Kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh dihubungkan dengan Peradilan Indonesia, yang ditulis oleh Dr. Haji Eva Laila Farihah, SHMH, dan Haji Yusrizal, SHMH. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif, menekankan pada pembacaan perubahan sistem, struktur, dan materi Mahkamah Syariah di Nanggro Aceh Darussalam. Hasil penelitian. Peradilan Syariah Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama. Peradilan Syariat Islam Aceh Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang wewenangnya menyangkut wewenang peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang wewenangnya menyangkut wewenang peradilan umum. Wewenang Mahkamah Syariah sebagai pengadilan khusus seperti yang dijelaskan dalam pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak lagi terbatas dalam bidang perdata saja, tapi mencakup muamalah dan jinayah. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syariah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang peradilan agama dan sebagian wewenang peradilan umum. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, bahasa yang digunakan singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Jurnal ini sangat menarik untuk mahasiswa khususnya Fakultas Syariah yang menjelaskan tentang peradilan di Nanggro Aceh Darussalam. Kekurangan, tidak menyantumkan tahun pembuatan jurnal, tidak dilengkapi dengan metode penelitian. Kesimpulan, Mahkamah Syariah merupakan peradilan khusus dalam lingkup peradilan Islam. Wewenang Mahkamah Syariah tidak hanya dalam bidang perdata, namun melebar ke bidang muamalah dan jinayah. Mahkamah Syariah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang peradilan agama dan peradilan umum. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.